Kornea terima, teruskan cahaya. Si iris mengatur besarnya cahaya. Pupil tempat masuk, lensa memfokuskan. Retina membentuk bayangan benda. Saraf teruskan, rangsangan ke otak. Otot gerakan bola mata kita. Laporan WHO pada Hari Penglihatan Sedunia 2019 menyebutkan sekitar 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan. Mata adalah salah satu indera terpenting yang memungkinkan kita menikmati keindahan dunia, memahami informasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, bagaimana jika mata kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Dalam video ini, kita akan membahas salah satu masalah umum pada mata, yaitu kelainan refraksi dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Cahaya dari benda yang kita lihat masuk ke mata melalui jendela bening di depan yang disebut kornea. Setelah itu, cahaya melewati pintu kecil yang bisa mengecil dan membesar, namanya pupil. Nah, lensa di dalam mata bekerja seperti kaca pembesar, memfokuskan cahaya ke layar khusus di belakang mata yang disebut retina. Retina inilah yang menangkap gambar dan mengirimkannya ke otak. Otak lalu bilang, "Aha, ini gambar yang kita lihat." Bayangkan jika mata kita seperti kamera, tapi lensanya tidak bisa memfokuskan dengan baik. Inilah yang terjadi pada kelainan refraksi. Gambar yang seharusnya jatuh tepat di layar mata, yaitu retina, malah jatuh di depan atau di belakangnya. Akibatnya, kita melihat dunia menjadi buram, seperti mencoba membaca tulisan di buku, tetapi kacamatanya salah ukuran. Tentunya penglihatan kita menjadi terganggu, bukan? Nah, kelainan ini memiliki jenis-jenisnya loh. Yuk, simak sampai akhir. Yang pertama, ada miopia atau rabun jauh. Kondisi ini disebut miopia atau rabun jauh. Bayangkan kamu sedang melihat keluar jendela untuk melihat burung yang terbang di kejauhan, tetapi yang terlihat hanya bayangan buram. Namun, jika kamu membaca buku di tangan, huruf-hurufnya terlihat jelas. Ini terjadi karena mata kamu memfokuskan cahaya terlalu cepat, sehingga gambar jatuh di depan retina, bukan tepat di atasnya. Penyebabnya bisa karena bentuk bola mata yang terlalu panjang atau lensa mata yang terlalu kuat membelokkan cahaya. Akibatnya, mata kesulitan menangkap detail dari objek yang jauh. Yang kedua, ada hipermetropia atau rabun dekat. Kondisi ini disebut hipermetropi atau rabun dekat. Sesuai namanya, hipermetropi atau rabun dekat ini kebalikannya dari miopi atau rabun jauh. Sekarang, bayangkan ketika kamu membaca buku cerita favoritmu, tetapi huruf-hurufnya terlihat kabur dan sulit dibaca, padahal jaraknya dekat. Namun, saat melihat sesuatu yang jauh, seperti pohon di kejauhan, semuanya terlihat jelas. Ini terjadi karena mata kamu memfokuskan cahayanya terlalu lambat, sehingga gambar jatuh di belakang retina, bukan tepat di atasnya. Penyebabnya bisa karena bola mata yang terlalu pendek atau lensa mata yang kurang kuat dalam membelokkan cahaya. Yang ketiga, ada astigmatisme. Pernah mendengar kata silinder? Bayangkan melihat sebuah lingkaran, tetapi bentuknya tampak seperti oval atau bergelombang. Atau bayangkan jika melihat sebuah garis lurus, tapi garisnya tampak bergelombang atau berbayang. Astigmatisme terjadi ketika kornea atau lensa mata tidak berbentuk sempurna seperti bola, melainkan lebih mirip seperti permukaan telur. Akibatnya, cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus pada satu titik di retina, melainkan menyebar, sehingga penglihatan menjadi kabur atau terdistorsi.
Hal ini bisa membuat kamu sulit melihat dengan jelas, baik dari jarak dekat maupun jauh. Kelainan refraksi pada mata bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, mulai dari faktor genetik hingga kebiasaan sehari-hari. Faktor genetik menjadi salah satu penyebab utama, karena jika ada anggota keluarga yang mengalami kelainan refraksi, kemungkinan besar anak-anak mereka juga akan mengalaminya. Karakteristik anatomi mata seperti bentuk bola mata, kornea, atau lensa bisa diturunkan dari orang tua, sehingga mempengaruhi bagaimana mata memfokuskan cahaya. Selain itu, faktor anatomis juga berperan penting dalam kelainan refraksi. Jika kornea tidak berbentuk bulat sempurna atau lensa mata terlalu kuat atau lemah, cahaya yang masuk ke mata tidak akan difokuskan dengan tepat pada retina. Ini dapat menyebabkan penglihatan kabur, baik pada jarak dekat maupun jauh. Bentuk bola mata yang terlalu panjang atau pendek juga dapat mempengaruhi bagaimana cahaya difokuskan, sehingga menyebabkan rabun jauh atau rabun dekat. Faktor usia juga sangat mempengaruhi kesehatan mata kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan mata untuk berfokus pada benda dekat mulai berkurang. Ini disebabkan oleh proses penuaan yang menyebabkan penurunan elastisitas lensa mata, sehingga kita mulai kesulitan melihat objek dekat dengan jelas. Proses penuaan juga dapat menyebabkan degenerasi pada jaringan mata, seperti pada retina atau saraf optik yang mengarah pada masalah penglihatan yang lebih serius. Namun, faktor perilaku juga tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kesehatan mata. Kebiasaan buruk seperti membaca atau menulis dalam posisi yang salah atau jarak yang terlalu dekat, penggunaan gadget berlebihan tanpa istirahat, terutama dalam pencahayaan yang buruk. Terlebih lagi, kebiasaan kurang beraktivitas di luar ruangan juga berperan dalam kesehatan mata, karena paparan cahaya alami membantu menjaga fungsi mata agar tetap optimal. Berbeda dengan aktivitas di dalam ruangan yang minim cahaya alami, berada di luar ruangan dapat membantu mencegah kelainan refraksi seperti miopia, terutama pada anak-anak. Nah, untungnya kelainan refraksi pada mata bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Dengan berbagai pilihan penanganan yang tersedia, kita bisa kembali menikmati penglihatan yang jelas dan tajam. Mulai dari cara yang paling sederhana, seperti menggunakan kacamata atau lensa kontak. Jangan sampai salah ya memilih jenis kacamata yang akan kamu gunakan. Pastikan sudah sesuai dengan masalah yang terjadi pada matamu. Saat ini, kita bisa memilih jenis lensa kacamata yang akan kamu gunakan loh. Di antaranya ada anti radiasi. Lensa ini akan melindungi matamu dari paparan radiasi ultraviolet atau UV. Kemudian ada lensa Blu-ray yang melindungi dari paparan UV dan juga sinar biru. Dan ada fotokromik yang melindungi mata dari paparan radiasi ultraviolet, yang jika dipakai di bawah sinar matahari, lensanya akan berubah menjadi hitam. Menarik ya? Kemudian, ada pilihan lensa kontak juga bagi kamu yang tidak ingin memakai kacamata. Lensa kontak bekerja dengan cara yang sangat canggih. Mereka ditempatkan langsung di permukaan mata, mengikuti bentuk kornea, dan memberikan penglihatan yang lebih alami karena tidak ada pembatas di depan mata. Lensa kontak hadir dalam berbagai jenis, bentuk, dan juga warna, sehingga banyak yang menggunakannya untuk meningkatkan penampilan. Namun tentu saja, pemakaian lensa kontak harus mengikuti petunjuk yang benar, seperti cara pembersihan dan penggantian rutin, untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan matamu tetap terjaga. Kemudian, penanganan lain yang dapat dilakukan ada operasi LASIK. Selama prosedur LASIK, dokter akan menggunakan laser untuk mengubah bentuk kornea mata dengan sangat presisi, agar cahaya dapat difokuskan dengan tepat pada retina. Prosesnya sangat cepat, biasanya hanya berlangsung sekitar 10-15 menit untuk kedua mata, dan sebagian besar pasien dapat langsung merasakan perbedaan setelah prosedur selesai. Namun, meskipun LASIK menawarkan banyak keuntungan, tidak semua orang cocok menjalani prosedur ini.
Oleh karena itu, sebelum memutuskan menjalani LASIK, konsultasikan dengan dokter spesialis mata untuk memastikan apakah prosedur ini tepat untuk kamu. Penasaran bukan bagaimana sih prosedur operasi LASIK ini? Yuk kita simak bersama video berikut ini. Demikianlah penjelasan mengenai kelainan refraksi pada mata dan berbagai pilihan penanganannya. Mata adalah jendela dunia kita dan penting untuk menjaga agar penglihatan tetap jelas dan sehat. Dengan berbagai solusi yang tersedia, mulai dari kacamata, lensa kontak, hingga operasi LASIK, ada banyak cara untuk mengatasi masalah penglihatan dan kembali menikmati dunia yang lebih tajam. Jika kamu mengalami masalah dengan penglihatan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Lakukan pemeriksaan mata secara rutin untuk memastikan mata kamu tetap dalam kondisi terbaik. Ingat, kesehatan mata adalah investasi untuk masa depan. Jadi, jaga mata dengan baik dan mulailah langkah pertama menuju penglihatan yang lebih baik hari ini. Wah, tidak terasa video ini sudah akan berakhir. Sampai sini dulu ya perjalanan kita mengenai edukasi kesehatan mata. Sampai bertemu lagi.